Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyar Yaitu Rizky dari 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan membacakan teks editorial yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Pemirsa yang budiman, ormas atau organisasi massa merupakan unsur penting dalam berjalannya demokrasi di suatu negara. Ormas menjadi sarana penyalur aspirasi sekelompok masyarakat tertentu yang tidak ingin tergabung dalam sebuah partai politik. Walaupun begitu, banyak ormas yang justru terjun ke dalam dunia politik. Ormas biasanya berdiri dari suatu dasar atau ideologi tertentu, sehingga menjadikan ormas memiliki banyak macam. Di Indonesia sendiri, ormas yang paling berkembang dan paling mudah diterima oleh masyarakat adalah ormas yang berlandaskan asas keagamaan. Ormas agama sangat populer dan mudah diterima masyarakat karena biasanya ormas ini membawa misi-misi keagamaan dalam kegiatannya. Misi keagamaan itu juga disertai dengan dalil-dalil dan janji-janji kenikmatan surga. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Namun, terkadang ormas-ormas tersebut memiliki ideologi yang berbeda jauh dengan ideologi negara dan bahkan mencoba untuk mengganti ideologi negara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak ormas-ormas agama dicap sebagai radikal. Karena ideologi keagamaan yang mereka bawa seringkali bertentangan dengan ideologi negara. Pemerintah mau tidak mau harus mengambil sebuah tindakan agar ideologi yang dibawa ormas-ormas ini tidak membahayakan kedaulatan negara. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang adanya ormas-ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan negara. Hal ini membuat pro kontra di masyarakat. Ada yang menganggap bahwa tindakan pemerintah sangatlah tepat, karena mau bagaimanapun, kedaulatan dan ideologi negara merupakan harga mati. Namun tak sedikit juga yang menilai bahwa tindakan pemerintah merupakan suatu cara untuk membungkam kebebasan dan menyingkirkan pihak-pihak tertentu yang tidak sepaham dengan mereka. Mengingat beberapa dari ormas-ormas tersebut sering tidak sependapat dengan pemerintah. Sudah banyak ormas-ormas radikal yang dibubarkan seperti HTI, JI, ANAS, JAT, MMI, Gavatar, dan masih banyak lagi. Salah satu ormas yang baru saja resmi dibubarkan beberapa waktu yang lalu adalah FPI atau Front Pembela Islam. FPI merupakan salah satu ormas yang dapat dikatakan sedang naik daun pada saat itu, terutama setelah aksi besar pada 2017 yang sering disebut sebagai aksi 212. Pasca peristiwa 212, FPI selalu menjadi perbincangan hangat, terutama ketika adanya pesta demokrasi. FPI merupakan sebuah kekuatan besar dengan banyak prajurit yang mampu menguncang Jakarta pada saat Pilkada 2017. Ini menandakan bahwa FPI mampu menggerakkan massa yang begitu besar sehingga dimanfaatkan oleh para politikus untuk mencari keuntungan dalam sebuah pemilu, entah untuk mendapat lebih banyak dukungan suara atau bahkan menyerang lawan politiknya. Awalnya FPI memang hanya terlihat seperti sebuah ormas agama yang terjun ke dunia politik melalui sebuah tragedi penistaan agama pada 2017 lalu. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ada indikasi bahwa FPI merupakan salah satu ormas radikal. Hal ini terbukti dari 35 anggota FPI yang pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Selain itu, FPI juga tidak mau mengikuti peraturan perundang-undangan pemerintah yang mengatur tentang ormas. Untuk sekelas ormas, FPI belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ormas-ormas yang secara terang-terangan ingin menggantikan ideologi negara. Salah satunya adalah HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. HTI resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 lalu. Menurut Menko Polhukam saat itu, Wiranto, HTI dibubarkan karena kegiatan-kegiatannya terindikasi kuat bertentangan dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat membahayakan keutuhan NKRI. Sebuah ancaman yang luar biasa berbahaya dari sebuah ormas yang berlandaskan iman dan takwa. Tindakan yang dilakukan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat tepat karena menjaga ideologi dan keutuhan NKRI merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar. Negeri ini dibangun di atas keberagaman. Pancasila merupakan ideologi yang lahir dari keberagaman tersebut. Dengan mencoba mengganti Pancasila, maka sama saja dengan tidak menghargai dan mensyukuri keberagaman yang ada. Negeri ini tidak bisa hidup hanya dari satu ideologi pihak tertentu saja. Negeri ini hanya bisa hidup dari ideologi yang bisa menampung semua kepentingan warganya. Pemerintah bukanlah membungkam kebebasan atau mengekang demokrasi. Pemerintah hanya berusaha mempertahankan warisan leluhur bangsa yang sudah susah payah dibangun oleh mereka. Pemerintah hanya ingin melindungi warganya dari sebuah perpecahan. Mau bagaimanapun, ormas radikal tidak dapat dibiarkan. Masyarakat harus belajar dari negara-negara Timur Tengah yang hancur akibat ormas radikal yang merajalela di sana dan menjadi kekuatan yang sangat besar bahkan sampai menguasai negara tersebut. Pada akhirnya, ormas-ormas radikal tidak akan pernah habis. Mereka akan terus ada, terus tumbuh, dan terus berkembang membentuk pasukan-pasukan baru. Pemerintah harus selalu waspada terhadap ancaman yang sangat serius ini. Masyarakat juga harus mendukung dan membantu pemerintah dalam menangani hal ini.
Jangan mudah tercuci otak oleh rayon-rayon surgawi yang sebetulnya itu hanyalah jebakan untuk bisa mendapatkan mangsa yang lebih banyak. Mangsa yang nantinya akan dijadikan tumbal untuk melakukan aksi-aksi tidak terpuji dan membahayakan orang lain. Jadikan ormas sebagai sarana untuk menegakkan demokrasi di negeri ini, bukan malah merusaknya. Sekian berita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di berita berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like ya. Terima kasih.